Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dinaresya Putri dari kelas 12 MIPA 1. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi mengenai kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Pertama, saya ingin menjelaskan mengenai demokrasi liberal. Mungkin baik dari kalian yang pernah mendengar kata liberal. Tapi sebenarnya demokrasi liberal itu apa sih? Jadi, demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakatnya. Nah, setiap warga negara dapat memiliki kekuasaan tanpa memandang ras, suku, dan agama. Selain itu, demokrasi liberal terjadi di Indonesia pada tahun 1950 hingga tahun 1959. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun, pada tanggal 13 November 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu maklumat politik yang memiliki tujuan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, serta tumbuhnya partai politik di Indonesia. Nah, maklumat tersebut disalahartikan, sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan dari yang awalnya berupa sistem presidensial hingga menjadi sistem parlementer yang merupakan cikal bakal dari munculnya demokrasi liberal. Adapun bentuk awal negara Indonesia adalah Republik Kesatuan. Namun, ketika terjadi konflik dengan Belanda, bentuk negara Indonesia sempat berubah menjadi bentuk federasi. Tapi sebelum menggunakan demokrasi liberal, konstitusi yang digunakan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian digantikan dengan Konstitusi UUD RIS yang merupakan konstitusi ketika Indonesia berbentuk negara perserikatan. Undang-Undang RIS ini kemudian digantikan dengan Undang-Undang Dasar sementara yang diterbitkan pada tahun 1950 yang merupakan nafas dari demokrasi liberal. Tapi apa sih penyebab terjadinya demokrasi liberal di Indonesia? Jadi, demokrasi liberal ini terjadi karena beberapa faktor. Seperti yang pertama, demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling ideal dibandingkan sistem pemerintahan lainnya. Yang kedua, terjaminnya hak asasi manusia. Yang ketiga, ego rakyat yang tak tertahankan untuk ikut campur dalam urusan pemerintahan. Yang keempat, sejarah yang telah diukir pada zaman Yunani kuno. Yang kelima, adanya sikap otoriter yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan. Setelah kita bahas mengenai penyebabnya, sekarang saya ingin menjelaskan ciri-ciri dari demokrasi liberal. Yang pertama, partisipasi politik yang bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Sistem demokrasi liberal ini memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam hal politik tanpa membedakan suku, ras, dan agama, seperti pada tahun 1955 yang ditandai sebagai pemilu pertama dan diikuti oleh beragam masyarakat. Nah, pemilu tahun 1955 ini sendiri diikuti oleh partai-partai seperti Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Murba, Angkatan Komunis Muda, hingga R. Sudiono Prawiro Sudarso. Lalu yang kedua, pemungutan suara melalui pemilu dalam periode tertentu secara individu. Dalam demokrasi liberal ini, pengambilan suara menjadi suatu hal yang sangat penting karena pemilu adalah jalan yang harus dilalui para peserta untuk memenangkan kursi pemerintahan. Lalu yang ketiga, pemerintahan yang dapat membentuk hukum yang sesuai dengan suara mayoritas di parlemen. Lalu yang keempat, kekuasaan pemerintah terbatas. Alasan kekuasaan pemerintah dibatasi salah satunya yaitu sebagai upaya agar tidak terjadi pemerintahan yang hanya dikuasai oleh satu kelompok tertentu. Nah, hal ini menjadi penting dalam demokrasi liberal guna mekanisme check and balance tetap berlaku dalam sebuah pemerintahan yang berkuasa. Pembahasan kita yang ketiga yaitu mengenai pergantian kabinet yang sering kali terjadi ketika masa ini. Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal adalah karena pada masa ini Indonesia menganut sistem multipartai. Akibatnya, partai politik saling beradu kepentingan dan rasa persaingan antar golongan membuat anggotanya lebih mengutamakan kepentingan partai mereka sendiri. Nah,
Karena kepentingan yang saling berbenturan itu, tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya sehingga tuntunan dari parlemen juga tidak tercapai. Dengan adanya pergantian kabinet yang begitu sering sehingga munculkan dampak negatif, seperti yang pertama, daerah terabaikan karena terjadinya pergantian dengan waktu yang relatif singkat, membuat pemerintah daerah merasa tidak puas karena hanya sibuk dengan pekerjaan menggonta-ganti kabinet dan daerah menjadi kurang dapat perhatian. Lalu yang kedua, pemilu tahun 1955 sempat terhambat. Pemerintah sudah berencana akan melaksanakan pemilu 1955, namun tidak kunjung terlaksana karena alasannya pada waktu itu kabinet yang berjalan hanya memiliki waktu yang terbilang singkat, sehingga persiapan-persiapan yang dibutuhkan tidak dapat dilakukan. Namun pada akhirnya, pemilu 1955 dijalankan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu 1995 dilaksanakan 2 kali, yaitu pada tanggal 12 September 1955 dan 15 Desember 1955. Lalu yang ketiga, keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Untuk mengatasi terjadinya ketidakstabilan politik, Lejen A.H. Nasution sebagai Kepala Angkatan Darat mengeluarkan larangan kegiatan yang berlaku bagi semua parpol sejak 3 Juni 1959. Nahasnya, keputusan ini justru semakin memperkeruh suasana, di mana terjadi pemberontakan daerah-daerah untuk merebut kekuasaan. Guna mengatasi masalah saat itu, Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan Dekret Presiden yang isinya pembubaran konstituante, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, dan dibentuknya MPR. Selanjutnya ada kabinet-kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Kabinet Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini diumumkan pada 6 September 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi, yaitu dengan program kerja yang pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, yang ketiga menyempurnakan organisasi angkatan perang, yang keempat mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, yang kelima memperjuangkan kemerdekaan penyelesaian masalah Irian Barat, yaitu adapun dengan hasilnya terjadi perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini diumumkan pada tanggal 26 April 1951 dan bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 23 Februari 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Partai Masyumi dan PNI yang dipimpin oleh Sukiman Wirjosanjoyo, yaitu dengan program kerja menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat, dan memperbarui hukum agrarian agar sesuai dengan kepentingan petani. Mempercepat persiapan dan pemilihan umum, menjalankan politik luar negeri secara bebas dan aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam Republik Indonesia secara cepatnya. Adapun hasilnya, hanya terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti yang sebelumnya menggiatkan keamanan dan ketentraman, menjadi menjamin keamanan dan ketentraman. Lalu yang ketiga, ada Kabinet Wilopo. Kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada tanggal 1 April 1952 dan memerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia pada tahun 1953 nomor 99 tertanggal 3 Juni 1953. Nah, kabinet ini merupakan kabinet Zaken, yaitu kabinet yang terdiri dari pakar yang ahli dalam bidangnya, seperti Mr. Wilopo. Adapun program dan hasil kerjanya, seperti dalam negeri menyelenggarakan pemilu, yaitu konstituante, DPR dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, serta pemulihan keamanan. Adapun yang di luar negeri, seperti penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, mengembalikan Irian Barat ke Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif.
Lalu yang keempat, ada Kabinet Ali Satroamidjojo. Kabinet ini merupakan koalisi antara Partai PNI dan NU yang dipimpin oleh Mr. Ali Satroamidjojo. Adapun dengan program kerjanya meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera terselenggaranya pemilu, pembebasan Irian Barat secepatnya, pelaksanaan politik bebas aktif serta ditinjau kembali persetujuan KMB atau Konferensi Meja Bundar, penyelesaian masalah politik. Adapun hasilnya persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955, menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Lalu yang keenam, ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi. Adapun program kerjanya melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya parlemen yang baru, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga, memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Adapun hasilnya, berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstituante secara demokratis pada tanggal 29 September 1955, pemberantasan korupsi pembubaran Uni Indonesia Belanda, penyelesaian masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Lalu, yang ketujuh, ada Kabinet Ali Satroamidjojo II. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Satroamidjojo yang merupakan hasil koalisi dari PNI, Partai Masyumi, dan NU. Adapun program kerjanya memperjuang pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi, dan mempercepat terbentuknya DPRD, pembatalan KBM, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, serta melaksanaan keputusan KAA. Adapun hasilnya, pembatalan seluruh perjanjian KMB. Lalu yang ke-8, ada Kabinet Juanda. Kabinet ini dipimpin oleh Insinyur Juanda, yang dengan program kerjanya membentuk Dewan Nasional Normalisasi Keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan mengembalikan Irian Barat, serta mempercepat proses pembangunan. Adapun hasilnya, mengatur laut perdalaman dan laut teritorial melalui deklarasi Juanda. Terbentuknya Dewan Nasional mengadakan Musyawarah Nasional atau MUNAS untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Lalu diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri, namun tidak berhasil baik. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Tapi sebenarnya apa sih penyebab terjadinya demokrasi terpimpin di Indonesia? Sebenarnya faktor penyebab diberlakukannya demokrasi terpimpin ini adalah demokrasi liberal dinilai telah gagal dalam mewujudkan stabilitas politik serta perbaikan ekonomi di Indonesia. Konstituante gagal menyusun undang-undang baru, kabinet kerap berganti-ganti sehingga muncul ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Adapun konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Adapun demokrasi terpimpin atau Orde Lama diberlakukan pada tahun 1959 hingga tahun 1965. Nah, demokrasi terpimpin ini adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat kepada pemimpin negara. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, kepemimpinan yang dominan. Demokrasi terpimpin menempatkan pemimpin atau kelompok kecil sebagai pusat kekuasaan politik. Pemimpin tersebut memiliki pengaruh dan otoritas yang kuat dalam mengambil keputusan politik dan mengarahkan arah negara.
Lalu yang kedua, sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan politik dalam demokrasi terpimpin terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil yang memimpin. Mereka memiliki kewenangan yang signifikan dalam membuat kebijakan dan mengendalikan proses politik. Lalu yang ketiga, pemimpin sebagai mediator. Pemimpin dalam demokrasi terpimpin dianggap sebagai mediator antara rakyat dan pemerintah. Mereka mengklaim memahami kebutuhan serta apresiasi rakyat dan bertindak sebagai penghubung antara rakyat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Lalu yang keempat, dominasi partai politik. Partai politik yang mendukung pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa memiliki dominasi yang kuat dalam sistem politik. Nah, partai tersebut seringkali merupakan partai tunggal yang mendominasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Lalu, yang kelima, pembatasan kebebasan individu. Dalam demokrasi terpimpin, terdapat kecenderungan untuk membatasi kebebasan individu dan hak-hak politik. Nah, hal ini dapat terjadi melalui pembatasan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Yang keenam, konsensus politik. Demokrasi terpimpin menekankan pentingnya mencapai konsensus politik dalam pengambilan keputusan. Keputusan politik biasanya diambil setelah dialog dan musyawarah antara pemimpin dan partai politik yang terlibat. Lalu selanjutnya, fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Salah satu karakteristik demokrasi yang terpimpin adalah menekankan pada tujuan sosial dan ekonomi. Pemerintah memiliki peran aktif dalam merencanakan dan mengarahkan pembangunan ekonomi serta mencapai tujuan sosial yang dianggap penting bagi masyarakat. Adapun tujuan dari demokrasi terpimpin adalah yang pertama, nasionalisme. Demokrasi terpimpin mempertahankan dan memperkuat kedaulatan nasional serta kemandirian negara dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Lalu yang kedua, ada keadilan sosial. Demokrasi terpimpin mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Tujuan ini termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan, dan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan pelayanan publik. Lalu yang ketiga, ada kesejahteraan rakyat. Demokrasi terpimpin meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu, yang keempat, kemandirian ekonomi. Demokrasi terpimpin mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing dan mempromosikan pengembangan industri, pertanian, serta sektor-sektor ekonomi strategis lainnya. Lalu, ada yang kelima, modernisasi sosial dan budaya. Demokrasi terpimpin mengubah dan memodernisasi masyarakat dalam nilai-nilai norma dan gaya hidup, sambil tetap mempertahankan warisan budaya dan tradisi yang berharga. Lalu, yang keenam, ada persatuan dan kebersamaan. Demokrasi terpimpin membangun persatuan dan kesatuan nasional, memperkuat ikatan nasional, dan meningkatkan rasa kebersamaan antar warga negara. Berikutnya ada kelebihan dari demokrasi terpimpin. Yang pertama, stabilitas politik. Kekuasaan demokrasi terpimpin yang terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil dapat membawa stabilitas politik yang lebih besar, karena keputusan dapat diambil dengan cepat dan efisien tanpa perlu melalui proses panjang dan rumit. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan efektif dalam demokrasi terpimpin. Pemimpin atau kelompok yang dianggap memahami keputusan dan aspirasi rakyat
memiliki kekuasaan yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan kebijakan yang cepat dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Lalu, yang ketiga, fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Demokrasi terpimpin menempatkan penekanan yang kuat pada pencapaian tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Nah, hal ini dapat mengarah pada upaya yang lebih besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Lalu yang keempat, ada mobilisasi massa. Demokrasi terpimpin seringkali memobilisasi massa dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Partisipasi aktif dari masyarakat dapat memberikan kekuatan dan dukungan yang lebih besar untuk melaksanakan program-program pemerintah. Adapun selain itu kekurangan dari demokrasi terpimpin adalah yang pertama, kekurangan kebebasan politik. Demokrasi terpimpin dapat membatasi kebebasan politik, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Kritik terhadap pemerintah seringkali ditindas dan oposisi politik dibatasi. Lalu yang kedua, konsentrasi kekuasaan. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan cenderung terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa. Hal ini dapat menyebabkan konsekuensi kekuasaan politik dan ekonomi yang tidak sehat, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Lalu yang ketiga, kurangnya akuntabilitas. Pemerintah dalam demokrasi terpimpin mungkin kurang akuntabel karena kendali yang kuat dalam pengambilan keputusan dan kurangnya mekanisme pengawasan independen. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan tanpa konsekuensi yang memadai. Lalu yang keempat, kurangnya pluralisme politik. Demokrasi terpimpin seringkali membatasi partai politik dan oposisi yang dapat beroperasi secara efektif. Dominasi partai tunggal atau kelompok politik yang kuat dapat menghambat munculnya alternatif politik dan pluralisme dalam sistem politik. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin seperti yang pertama, otoritarianisme, yaitu salah satu penyimpangan demokrasi terpimpin yang sering dikaitkan dengan demokrasi terpimpin adalah tumbuhnya sistem yang otoriter di mana pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa mengendalikan dan membatasi kebebasan individu, hak-hak politik, dan kebebasan berpendapat. Nah, kritik terhadap pemerintah dapat ditindas, oposisi politik dihancurkan, dan hak-hak manusia dilanggar. Lalu yang kedua, ada pembatasan kebebasan. Demokrasi terpimpin seringkali menghasilkan pembatasan kebebasan individu, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Pemerintah memiliki kendali yang kuat atas media massa, dan seringkali menggunakan kekuasaan untuk membatasi kritik terhadap kebijakan serta tindakan dari pemerintah. Lalu yang ketiga, manipulasi politik. Dalam demokrasi terpimpin, pemimpin atau kelompok yang berkuasa dapat memanipulasi proses politik, pemilihan umum, dan lembaga-lembaga negara untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka. Hal ini bisa melibatkan pengaturan hasil pemilihan, pelarangan partai politik oposisi, atau penggunaan kekuasaan negara untuk menghancurkan lawan politik. Lalu yang keempat, ada korupsi. Nah, korupsi seringkali menjadi masalah serius dalam sistem demokrasi terpimpin. Ketidaktransparan dan konsentrasi kekuasaan yang tinggi dapat menyebabkan peluang bagi korupsi melibatkan pejabat pemerintah, pemimpin politik, serta kelompok elit yang berkuasa. Korupsi dapat merusak integritas sistem politik serta merugikan masyarakat secara ekonomi. Lalu, yang kelima, ada ketidakadilan sosial.
Meskipun demokrasi terpimpin menekankan tujuan sosial dan ekonomi, ada kemungkinan terjadinya ketidakadilan sosial. Kekuasaan yang terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang signifikan. Kelompok yang berkuasa dapat menyebabkan keuntungan yang tidak adil, sementara masyarakat umum tidak mendapatkan manfaat yang dijanjikan. Lalu yang keenam, yaitu kurangnya akuntabilitas. Demokrasi terpimpin cenderung memiliki kekurangan akuntabilitas terhadap masyarakat. Pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa mungkin tidak dipertanggungjawabkan secara efektif atas tindakan dan kebijakan mereka. Kurangnya transparansi dan kontrol independen dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan tanpa konsekuensi yang memadai. Wow, tentunya udah pada lebih paham bukan mengenai kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya, saya Dina Resya Putri izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.